Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Saudara-saudaraku dimanapun Anda semua berada, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi hidup Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit kita jumpai ada orang Islam yang menyembahnya kepada Allah, namun meminta pertolongannya kepada selain Allah. Nyembahnya sudah betul kepada Allah, sholatnya menghadap kiblat, namun meminta pertolongannya sering kita jumpai mintanya bukan kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mencoba menyampaikan sebuah konsekuensi bahayanya orang yang meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini yang langsung diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan, man ata kahinan aw arafan wa saddaqa bima yaqulu lam tuqbal salatu arba'ina lailatan. Barang siapa yang meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia percaya kepada dukun dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka akan tertolak ibadah sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jangan sampai ibadah kita sia-sia di hadapan Allah. Yang tidak minta pertolongan kepada dukun saja belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, apalagi sudah meminta kepada dukun, ditambah lagi sholat kita yang masih belum sempurna. Subhanallah, kayak apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah kita. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqulu lam tuqbal salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan meminta petunjuk dalam hal apapun, maka tertolak ibadah salatnya selama 40 hari 40 malam. Bukankah kita diingatkan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Ingat, di tengahnya ada wawu ma'niyah. Wawu ini yang menggabungkan antara dua kalimat, antara iyyaka na'budun dan iyyaka nasta'in. Dan ini kalimat tidak bisa kita balik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Meminta dulu baru kemudian menyembah. Ayat ini menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita seolah-olah jangan sampai kita menyekutukan Allah. Nyembah kita sudah benar kepada Allah, jangan sampai kita meminta pertolongannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini pernah dipertegas kembali oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man ata kahinan aw arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal dan menanyakan tentang sesuatu yang gaib, entah dalam hal apapun, rezeki, jodoh atau apapun, dia minta kepada paranormal, dia minta kepada dukun, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia sudah kufur kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu artinya kita sudah mendustai Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib di langit maupun di bumi, Allah tegaskan dalam surah An-Naml ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau ada manusia yang meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada manusia, sama saja dia sudah kufur kepada Al-Quran yang Allah sendiri menegaskan hanya Allah yang tahu rahasia gaib. Kehidupan langit, kehidupan di bumi, hanya Allah yang tahu segala-galanya, termasuk kematian kita, termasuk jodoh kita, termasuk rizki kita. Namun dalam hal ini kita sebagai manusia hanya berusaha, berikhtiar kepada Allah. Tawakal itu adalah langkah terakhir kita. Setelah kita mengiringi tawakal itu dengan kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika dia tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Inilah yang menjadi renungan untuk kita semua. Jangan sampai ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah. Bahkan kita dikatakan kufur kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah, gara-gara kita mempercayai sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanya kepada paranormal, kita bertanya kepada orang pintar atau apalah namanya itu,
Jangan sampai itu akan menodai ibadah kita dan akan menghilangkan rahmat Allah kepada kita semua. Dan kita harus ingat bahwasanya syirik itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada syirik khafi, ada syirik jalli. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersamarkan. Sedangkan syirik jalli adalah syirik yang nyata-nyata jelas. Apa perbedaannya? Bagaimana syirik khafi ini? Syirik khafi kecenderungan manusia mempercayai kepada selain Allah. Misalkan dia punya cincin, dia sampai mengatakan kepada orang lain, gara-gara cincin ini orang semua takluk kepada saya. Gara-gara cincin yang saya pakai, perempuan-perempuan semua takluk kepada saya. Sebesar apapun orang ketika berbicara dengan saya, gara-gara dengan cincin ini, semua akan tunduk dan takluk di hadapan saya. Demi Allah, secara tidak langsung kita sudah menyekutukan Allah. Inilah yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersamarkan. Atau kita punya sesuatu, punya peliharaan burung. Gara-gara burung yang saya pelihara di rumah, Masya Allah, dagangan saya jadi laris. Gara-gara saya punya sabuk yang saya pakai setiap kali saya berjualan, jadi laris dagangan saya. Ini artinya percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang akan mengurangi nilai pahala kita dan menghapuskan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, syirik jalli, adalah syirik yang nyata-nyata menyembah selain Allah, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata menyembah pohon, nyata-nyata menyembah api, menyembah gunung, atau menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan syirik jalli. Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Jika sampai detik ini masih ada kesyirikan yang tersamarkan, hapus jauh-jauh pada diri kita. Jangan sampai ibadah kita tertolak di hadapan Allah jika kita masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan semua kepada Allah. Hanya Allah yang tahu segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dan jangan sampai kita mempercayai kepada dukun, kepada paranormal, apapun namanya. Mudah-mudahan akan semakin kuat akidah, iman, dan Islam kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memperkuat fondasi iman kita, dapat memperkuat iman dan Islam kita kepada Allah, sehingga insya Allah amal kita akan utuh di hadapan Allah, sehingga rahmat Allah akan Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.